Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Selamat Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Ibu-ibu bertemu lagi di mata kuliah Evidence Midwifery bersama saya, Sonda. Nah, pada hari ini kita akan membahas pembahasan yang masih ada kaitannya dengan bahasan kita minggu lalu. Oke, saya izin untuk share screen. Ya, apakah sudah terlihat, Bu? Sudah Ibu. Oke, baik. Pada hari ini kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif, kualitatif, dan aplikasi berbagai metode penelitian dalam setting praktek pelayanan kebidanan. Jika pada minggu lalu kita membahas tentang metodologi penelitian, tentang tujuan penelitian, pengumpulan data, lalu tentang sampel dan juga populasi serta analisis, nah kita pada hari ini akan membahas lebih luas lagi dan masih ada kaitannya dengan bahasan minggu lalu. Oke, langsung ke pembahasan kita. Pada hari ini kita akan membahas tiga subbahasan. Ada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan aplikasinya dalam pelayanan kebidanan. Nah, sebelumnya kita telah membahas penelitian kuantitatif sekilas. Nah, kita eh, ulang lagi, di sini penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara mengikuti kaidah keilmuan, yaitu konkret atau empiris, objektif terstruktur, rasional dan sistematis, dengan data hasil penelitian yang diperoleh berupa angka-angka. Data analisisnya menggunakan metode statistika. Jadi, ciri khas dari penelitian kuantitatif itu pasti terdiri angka-angka dan dalam melakukan analisisnya kita menggunakan metode statistika. Nah, di sini merupakan klasifikasi dari jenis penelitian kuantitatif, di mana kita lihat dari atas terlebih dahulu. Di sini, jika data hasil pengukuran adalah nominal, ordinal, interval, atau rasio, nah itu masuk ke dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu, untuk data hasilnya itu tidak berbentuk seperti ini, tetapi berbentuk kata-kata atau kalimat. Karena dalam melakukan penelitian kualitatif ini, kita melakukan wawancara, baik pada sejumlah orang, atau beberapa orang, atau secara personal, atau kelompok. Nah, untuk penelitian kuantitatif, kita bagi lagi. Apakah dalam penelitian kuantitatif itu ada perlakuan atau tidak? Jika tidak ada perlakuan, itu masuknya ke dalam observasional. Sedangkan jika ada perlakuan, misalnya kita memberikan jus jambu, atau misalnya memberikan jus buah naga untuk mengetahui HB subjek penelitian, ke dalam eksperimen. Nah, nanti dalam penyusunan skripsi biasanya desain penelitian ini merupakan penilaian kuantitatif dengan rancangannya eksperimen. Nah, di mana untuk penelitian eksperimen ini dibagi lagi menjadi dua berdasarkan random alokasinya terhadap sampel. Jadi jika pengambilan sampel itu secara acak atau random, nah itu dia termasuk ke dalam eksperimen murni. Sedangkan jika pengambilan sampelnya itu non acak, itu termasuk kuasi eksperimen. Misalnya pengambilan sampelnya secara kuota sampling ataupun positif sampling, itu masuknya ke dalam kuasi eksperimen. Nah, kembali lagi ke penelitian observasional. Penelitian ini dibagi lagi menjadi dua. Dilihat apakah dalam melakukan penelitian itu terdiri dari satu variabel atau lebih. Jika dia terdiri dari satu variabel, ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif.
Nah, penelitian deskriptif ini mendeskripsikan fenomena atau karakteristik yang ditemukan oleh subjek penelitian. Jadi hanya satu saja. Sedangkan analitik itu kita akan melihat hubungan, baik itu dua variabel atau lebih. Nah, untuk analitik ini dibagi menjadi cross-seksional, lalu ada case control, dan juga ada cohort. Nah, untuk yang pertama ini adalah cross-seksional, di mana ketika kita melakukan pengukuran terhadap dua variabel, yaitu variabel independen. Apa itu variabel independen? Variabel independen ini adalah variabel sebab. Contohnya apa? Contohnya itu adalah kita melakukan intervensi pemberian jus buah naga. Sedangkan variabel dependen ini disebut variabel efek ataupun variabel akibat. Contohnya apa? Variabel dependen ini contohnya misalnya pengukuran HB, kenaikan HB. Nah, kita lihatlah apakah ada hubungan antara variabel independen dan dependen dalam satu waktu itu disebut dengan cross-seksional. Nah, sedangkan yang kedua ini, jika variabel independen atau sebabnya diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian berdasarkan perjalanan waktu atau setelah kurun waktu tertentu, ini baru dilihat variabel dependennya, ini namanya adalah kohort. Jadi kita lihat sebabnya dulu. Sebabnya ini maksudnya di sini kita lihat variabel independen. Contohnya kita mengambil variabel independen ini tentang merokok. Lalu setelah perjalanan waktu, bisa bertahun-tahun, untuk penelitian ini cukup panjang, itu baru dilihat efeknya. Apakah dengan melakukan perilaku merokok selama misalnya 5 tahun ini akan berakibat terhadap variabel dependennya yaitu kanker paru-paru. Nah, itu contohnya. Sedangkan yang ketiga ini adalah variabel dependen atau akibat diukur terlebih dahulu, kemudian diukur variabel independennya berdasarkan kejadian sebelumnya. Jadi sebaliknya dari yang kohort. Nah, pada selanjutnya nanti kita akan membahas satu persatu mengenai penelitian atau survei deskriptif, lalu analitik, dan juga eksperimen. Yang pertama adalah desain penelitian observasional, di mana yang termasuk ke dalam desain penelitian observasional adalah penelitian deskriptif. Nah, jadi desain penelitian deskriptif ini merupakan penelitian untuk melihat gambaran fenomena yang terjadi dalam suatu populasi tertentu. Untuk di bidang kesehatan, ini biasanya digunakan untuk menggambarkan maupun mendeskripsikan masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat atau komunitas tertentu. Contohnya apa? Untuk penelitian deskriptif dalam kesehatan, contohnya ingin meneliti mengenai gambaran kecemasan ibu hamil di puskesmas X. Nah, kita lihat di sini variabelnya hanya satu saja. Karena memang untuk variabel penelitian deskriptif ini menggambarkan satu variabel, yaitu variabel kecemasan. Di mana untuk penelitian deskriptif ini, hasilnya ini bisa dalam distribusi frekuensi dalam bentuk presentase jika memang datanya tersebut adalah kategori, bisa juga dalam berbentuk proporsi, min, median, dan sebagainya jika dalam berbentuk numerik. Jadi dalam hasil analisisnya itu tergantung dari jenis datanya. Nah, ini untuk penelitian deskriptif. Selanjutnya, klasifikasi desain penelitian deskriptif, tapi yang survei dalam berbentuk survei deskriptif. Nah, di sini yang pertama adalah survei rumah tangga. Sesuai dengan namanya, berarti dia ditujukan kepada rumah tangga, di mana dalam pengambilan datanya kita bisa melakukan atau mengajukan pertanyaannya bisa kepada kepala rumah tangga ataupun kepada anggota rumah tangga. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan ini mengenai bagaimana keadaan anggota rumah tangganya dan informasi tentang rumahnya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Contohnya itu adalah Riskesdas, lalu SDKI. Nah, di mana survei-survei tersebut itu biasanya diadakan oleh Balitbangkes, Kementerian Kesehatan,
dalam waktu yang berkala. Nah, untuk hasilnya ini, karena ini termasuk data-data sekunder untuk survei-survei ini, itu biasanya digunakan oleh, kita olah lagi oleh penelitian-penelitian. Itu bisa berbagai macam judul-judulnya. Jadi bisa sebagai perencanaan program, hasil dari survei tersebut bisa juga sebagai evaluasi. Yang kedua adalah survei morbiditas. Untuk survei morbiditas ini untuk mengetahui distribusi, insidensi atau prevalensi kejadian suatu penyakit dalam masyarakat atau populasi tertentu. Bagaimana contohnya survei morbiditas? Contohnya itu kita ingin mengetahui 3 penyakit terbanyak di rumah sakit X. Nah, itu masuk ke dalam survei morbiditas. Selanjutnya ada survei analisis jabatan. Nah, ini merupakan surveinya yang dilakukan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab petugas kesehatan serta kegiatan petugas terkait dengan pekerjaannya, lalu hubungan antar atasan bagaimana, dengan bawahan bagaimana, dengan sesamanya bagaimana, termasuk situasi dan kondisi kerja dan fasilitas yang mendukung. Contohnya apa? Contohnya misalnya ingin melakukan penelitian tentang kinerja bidan dilihat dari faktor internal dan juga eksternal. Nah, itu masuk dalam survei analisis jabatan. Selanjutnya adalah survei pendapat umum. Nah, ini survei untuk memperoleh tanggapan publik atau masyarakat terhadap suatu program pelayanan kesehatan. Bagaimana contohnya? Misalnya ingin mengetahui nih kepuasan masyarakat tentang BPJS. Nah, itu bagaimana menurut pendapat masyarakat. Nah, itu termasuk ke dalam survei pendapat umum. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penelitian deskriptif, penelitian perorangan, lalu survei-survei deskriptif. Selanjutnya, kita beralih pada pembahasan tentang penelitian analitik. Nah, penelitian analitik ini merupakan penelitian untuk mengetahui bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi melalui sebuah analisis statistika. Seperti korelasi, korelasi di sini adalah hubungan antara sebab dan akibat, atau faktor resikonya dengan efeknya, kemudian dapat dilanjutkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari sebab atau faktor atau variabel independen terhadap akibat atau efek terhadap variabel dependennya. Di mana dalam penelitian analitik ini yang termasuk di dalamnya adalah cross-seksional, case control, dan juga cohort. Jadi ingin mengetahui hubungan antara satu dengan dan yang lainnya dan seberapa besar sih kontribusi dari variabel independen ke dependen. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada cross-seksional. Jadi untuk konteksional ini merupakan suatu penelitian yang mempelajari variabel independen dan dependen. Ciri khasnya apa untuk cross-seksional ini? Ciri khasnya dia pengumpulan datanya dilakukan bersamaan serentak dalam satu waktu antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi diobservasinya dalam waktu yang sama. Contohnya apa? Contohnya ingin mengetahui hubungan pengetahuan perawat, ini adalah variabel independen atau sebab atau faktor resiko dengan perilaku pencegahan atau variabel dependen. HIV/AIDS di rumah sakit X. Nah, jadi di sini mengkaji antara hubungan ini dengan cara membagikan kuesioner terkait pengetahuan dengan perilaku pencegahan. Nah, lalu dalam membagikan kuesioner tersebut, kita membagikan kuesioner dalam satu waktu. Membagikan kuesioner dan kita juga akan mendapatkan data dalam satu waktu itu. Itulah yang dinamakan dengan cross-seksional. Nah, di sini ada skema desain dari cross-seksional. Penelitian dilakukan dalam satu waktu. Di sini ada faktor resiko positif dan faktor resiko negatif. Berarti misalnya perilaku pencegahannya positif, sedangkan ini negatif. Nah, dilihat lagi lah efek-efeknya.
Ini efeknya positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Jadi dilihat hubungan antara faktor resiko dengan efeknya. Nah, bagaimana keuntungan dan kelemahan desain cross-seksional? Di sini keuntungan waktu penelitian lebih singkat. Nah, ini pasti mengapa? Karena dalam pengumpulan datanya dilakukan dalam satu waktu. Biaya lebih murah dibandingkan dengan penelitian longitudinal, karena penelitian longitudinal ini penelitian yang panjang, bisa bertahun-tahun sampai dengan 5 tahun. Contohnya itu adalah penelitian kohort, dapat digunakan untuk meneliti banyak variabel sekaligus. Nah, jadi untuk desain cross-seksional ini, Ibu-Ibu bisa melakukan penelitian misalnya variabel independennya itu pengetahuan, sikap, motivasi. Nah, itu bisa lebih dari satu. Lalu apa kelemahannya? Kelemahannya yang pertama tidak dapat menentukan hubungan variabel independen dan dependen berdasarkan perjalanan waktu karena dia pengumpulannya dalam satu waktu. Tidak efektif untuk penelitian dengan kasus yang jarang terjadi dan penelitian cross-seksional ini memerlukan jumlah sampelnya yang cukup besar. Nah, selanjutnya adalah rancangan case control. Untuk desain penelitian case control ini merupakan suatu penelitian analitik yang mempelajari sebab-sebab kejadian peristiwa secara retrospektif. Jadi kita flashback. Dalam bidang kesehatan, suatu kejadian penyakit diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian baru penyebabnya kita identifikasi. Contohnya apa? Contohnya misalnya hubungan kehamilan anemia terhadap kelahiran bayi BBLR. Nah, jadi kita tahu dulu nih penyakitnya, efeknya. Efeknya apa dalam contoh ini? Efeknya di sini adalah BBLR. Nah, lalu kita telusurilah penyebabnya, paparannya. Kita lihat apakah sebenarnya kehamilan anemia ini bisa ada hubungannya dengan BBLR. Nah, kita flashback dengan keadaan ibu hamil dengan catatan-catatan pemeriksaannya, bagaimana pola makannya. Jadi, mengkaji dulu efeknya, baru sebabnya. Di sini merupakan skema desain case control. Jadi, penelitiannya dimulai dulu dari sini, di mana di sini adalah kasus BBLR, sedangkan kontrol ini adalah kasus non-BBLR. Kita flashback, retrospektif, di mana kejadian masa lalunya kita lihat misalnya faktor risikonya di sini ibu hamil dengan anemia dan juga ibu hamil yang tidak anemia, tapi bayinya ada yang BBLR. Nah, sedangkan kontrol ini adalah non-BBLR. Kita lihat di sini adalah ibu hamil yang anemia dan ibu hamil yang non-anemia. Nah, jadi intinya untuk case control ini penelitian di mana dalam melakukan penelitiannya dalam perjalanan waktu secara retrospektif. Bagaimana keuntungan dan kelemahannya? Nah, untuk keuntungannya, untuk mengetahui variabel sebab akibat berdasarkan perjalanan waktu, ya, yaitu secara retrospektif, dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan satu kejadian dalam satu kali penelitian. Jadi dalam efek BBLR itu kita bisa mengkaji tidak hanya anemia saja, tetapi faktor yang lain juga. Nah, waktu penelitian juga tidak lama. Jadi ini tidak selama kohort untuk penelitian case control ini. Kelemahannya yang pertama adalah keabsahan data tentang kejadian masa lalu diragukan jika hanya mengandalkan ingatan. Oleh karena itu disarankan untuk case control itu harus ada catatan-catatan yang pastinya agar hasil penelitiannya tidak bias. Misalnya tadi mengenai anemia, harus ada catatan-catatan pemeriksaan hemoglobin ibu pada saat kehamilan sehingga untuk menegakkan diagnosanya. Kelemahan yang kedua, peneliti sulit mengendalikan variabel perancu yang memungkinkan mempengaruhi variabel independen dengan variabel dependen. Jadi variabel perancu ini di mana dia tidak ada hubungan antara variabel dependen juga independen. Akan tetapi dia berhubungan dengan karakteristiknya. Karakteristiknya misalnya di sini ibunya itu usianya muda, pernikahan dini. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kelahiran BBLR.
Nah, selanjutnya adalah rancangan kohort. Nah, untuk rancangan kohort ini merupakan suatu penelitian yang mempelajari hubungan antara faktor resiko dengan efek ini secara prospektif. Jadi sebelum ada efek, kita lakukan dulu penelitian terdahulu, dilihat dari sebab-sebabnya. Nah, di mana subjek penelitian ini diikuti dan diamati secara terus-menerus sampai jangka waktu tertentu. Contohnya ada pengaruh berat badan lahir rendah terhadap kejadian stunting. Ada juga contohnya misalnya pengaruh merokok terhadap kanker paru-paru. Di sini ada skema desain kohort di mana penelitiannya itu dimulai dari sini, dari faktor resiko. Misalnya faktor resiko dia merokok dan juga faktor resiko tidak merokok. Diikuti sampai waktu tertentu, diamati juga dan dilihat efek-efeknya. Apakah dengan merokok ini benar-benar bisa mengakibatkan kanker paru atau tidak? Apakah dengan tidak merokok juga bisa berefek pada kanker paru ataupun tidak? Nah, untuk keuntungannya ini, untuk desain kohort ini, untuk mengetahui hubungan sebab akibat atau kausalitas berdasarkan perjalanan waktu secara alamiah. Sedangkan kelemahannya pasti yang pertama memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu penelitiannya relatif lama. Mengapa? Karena penelitiannya cukup lama, sekitar 5 tahunan. Jadi biayanya juga cukup besar. Kita juga harus mengikuti subjek penelitian cukup lama. Yang kedua adalah resiko dropout atau loss of follow-up sampel cukup besar. Nah, jadi bisa saja dalam waktu penelitian dan jangka waktu lama, misalnya ada subjek penelitian yang pindah atau subjek penelitian yang meninggal. Nah, itu bisa saja terjadi atau tiba-tiba menghilang, tidak bisa kita jadikan subjek penelitian. Yang terakhir adalah bias hasil penelitiannya cukup tinggi. Nah, itu tadi penelitian analitik. Penjelasan mengenai penelitian analitik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penelitian eksperimen. Nah, ini biasanya nanti rancangannya diangkat dalam penyusunan skripsi. Nah, apa itu penelitian eksperimen? Jadi, desain penelitian eksperimen ini merupakan penelitian dengan adanya perlakuan atau intervensi yang bertujuan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah dilakukan intervensi. Nah, intervensinya bisa dilakukan pada satu kelompok, bisa pada dua atau lebih dari dua kelompok. Nah, nanti hasil intervensinya dibandingkan antara kelompok yang diberikan perlakuan dengan yang tidak diberikan perlakuan. Atau bisa juga dengan membandingkan perlakuan satu dengan perlakuan lainnya, tapi beda intervensi untuk melihat mana efektivitas yang paling baik. Di sini ada langkah-langkah penelitian eksperimen. Nah, yang pertama kita harus membuat rumusan masalah dulu. Di mana dalam membuat rumusan masalah bisa kita temukan ketika kita mencari pembahasan di jurnal, lalu ketika kita melakukan studi pendahuluan kepada tempat penelitian kita, apa masalah yang harus kita angkat. Nah, dari rumusan masalah itu barulah kita bisa membuat tujuan penelitian. Apakah tujuan penelitiannya hanya untuk melihat efektivitas satu variabel independen atau ingin melihat perbedaan efektivitas antara dua variabel independen? Lalu membuat hipotesis penelitian. Nah, hipotesis ini bergantung dari tujuan penelitian, ada kaitannya. Apakah misalnya ada perbedaan efektivitas jika memang itu diambilnya dua variabel independen. Selanjutnya, menyusun rencana eksperimen, yaitu menetapkan variabel independen dan dependen, variabel sebab dan juga efek, memilih desain eksperimen yang digunakan. Nah, apakah ingin satu kelompok, dua kelompok, atau lebih? Lalu menentukan sampel penelitian. Nah, pengambilan sampel penelitiannya seperti apa? Apakah ingin acak atau non-acak? Karena akan berbeda juga nantinya. Lalu menyusun metode penelitian, apa saja seperti alat ukur. Nah, alat ukurnya apakah menggunakan tensi darah
atau misalnya menggunakan kuesioner, lalu menyusun outline prosedur pengumpulan data. Selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data tahap pertama. Jadi sebelum kita melakukan intervensi, kita melakukan pretest terlebih dahulu. Ini biasanya melakukan pretest, ada juga yang langsung eksperimen dan dinilai dari post-testnya. Nah, lalu kita melakukan eksperimen dan baru setelah melakukan eksperimen, kita melakukan post-test. Setelah semua datanya terkumpul, baru kita melakukan pengolahan dan analisis data. Nah, ini langkah-langkah penelitian eksperimen. Untuk desain penelitian eksperimen ini terbagi menjadi dua, di mana pembagiannya berdasarkan pengambilan sampelnya, apakah itu acak atau non-acak. Untuk acak ini, desain penelitian eksperimennya adalah eksperimen murni. Yang termasuk di dalamnya, di sini ada pre and post-test control group, post-test only control group, dan Solomon 4 group design. Sedangkan kuasi eksperimen, di mana pengambilan sampelnya non-acak, itu diantaranya adalah pre-test and post-test non-equivalent control group, post-test only non-equivalent control group, dan pre and post-test without control. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang true eksperimen atau eksperimen murni. Nah, di sini ada gambar dari pre and post-test control group. Sesuai dengan namanya, jadi pada penelitian eksperimen ini akan dilakukan pretest dan juga post-test. R di sini adalah responden, lalu R1 di sini adalah responden kelompok 1 dan responden kelompok 2. Jadi, mengapa ada kontrol grup? Karena memang di sini ada kelompok kontrol grup. Kontrol grup itu biasanya kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Sedangkan R1 ini adalah kelompok yang diberikan perlakuan. Di mana sebelum diberikan perlakuan, baik kelompok 1 maupun kelompok 2 ini kita lakukan terlebih dahulu pretest. Sesuai namanya ada pretest. Lalu kita berikan perlakuan pada kelompok 1, sedangkan kelompok XO ini kita tanpa intervensi atau bisa juga dengan intervensi standar. Nah, baru kita lihat hasil post-testnya. Kita lakukan post-testnya setelah dilakukan intervensi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah post-test control group. Sesuai dengan namanya, ini hanya dilakukan post-test, jadi tidak ada pre-testnya. Sama dengan desain pre and post-test control group, hanya pada desain ini tidak terdapat pengukuran awal atau pre-test dan kesimpulan hasil penelitian didapatkan dengan cara membandingkan data post-test antara kelompok perlakuan dan juga kelompok kontrol. Nah, jadi di sini respondennya dibagi menjadi dua, yaitu kelompok perlakuan dan juga kelompok kontrol. Kelompok perlakuan diberikan intervensi, kelompok kontrol intervensi standar atau tanpa intervensi, baru kita lakukan post-test. Seperti itu. Selanjutnya adalah Solomon 4 Group Design. Sesuai namanya berarti dia ada 4 grup. Nah, jadi 4 grup di sini terbagi dari 2 kelompok pertama, kita namakan kelompok 1 dan 2. Nah, kelompok 1 dan 2 ini adalah kelompok perlakuan dan juga kontrol. Nah, untuk kelompok 1 dan 2 ini kita lakukan pre-test dan post-test. Sedangkan pada kelompok 3 dan 4 ini tidak dilakukan pre-test. Nah, kelompok 3 diberi perlakuan, sedangkan kelompok 4 sebagai kelompok kontrol. Mengapa ada 4 kelompok? Jadi tujuan penggunaan 2 kelompok tambahan tanpa pretest ini, yang kelompok 3 dan 4 ini, untuk meningkatkan validitas internal, terutama pada penelitian yang di mana pengalaman responden mengikuti pretest itu mempengaruhi hasil protes. Nah, pada beberapa kasus peningkatan nilai post-test tidak hanya disebabkan oleh efek perlakuan, tapi kadang juga oleh pengalaman menjawab pretest. Nah, di sini ada gambar desain Solomon 4 Group. Jadi grupnya dibagi menjadi 4. Untuk kelompok 2 pertama ini dilakukan pretest, sedangkan
kelompok 3 dan 4 ini tidak dilakukan pretest. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk memvalidasi, untuk menguatkan hasil penelitian. Nah, itu tadi penjelasan tentang true experiment. Selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian eksperimen yang mana pengambilan sampelnya secara non-acak atau kuasi atau eksperimen semu. Yang pertama ada pretest and post-test non-equivalent group. Nah, untuk langkahnya sama saja di sini juga dengan pretest and post-test control group. Jadi yang berbeda apa? Yang berbeda hanya teknik pengambilan sampel secara random atau non-random. Di mana pada eksperimen semu ini kita pengambilan sampelnya non-random, sehingga ada resiko terjadi ketidakseimbangan karakteristik antara kelompok perlakuan dan kontrol. Lalu bagaimana caranya untuk meminimalisir ketidakseimbangan tersebut? Kita harus ada kriteria inklusi dan eksklusi dalam penentuan sampel kita. Nah, di sini ada skema gambarnya, masih sama seperti sebelumnya. Jadi yang membedakannya hanyalah pengambilan sampel. Sama-sama terbagi menjadi 2 kelompok dan ada pretest dan post-testnya. Yang kedua adalah post-test only non-equivalent control group. Nah, jadi ini hampir sama dengan yang eksperimen murni, perbedaannya hanya pada pengambilan sampel secara non-random. Nah, ini adalah skemanya, di mana pada kelompok 1 dan juga kelompok 2 tidak dilakukan pretest. Jadi keduanya setelah dilakukan intervensi pada kelompok 1 dan kelompok 2 non-intervensi atau intervensi dasar, dilanjutkan dengan post-test. Baru kita analisis hasilnya. Nah, yang terakhir ini adalah pre and post-test without control group. Nah, jadi ini tuh hanya dilakukan intervensi pada satu kelompok saja, tidak ada kelompok kontrolnya, without control, tidak ada kelompok pembandingnya. Lalu bagaimana melihat efektivitasnya? Efektivitasnya kita lihat dengan adanya nilai pretest dan juga post-test. Nah, jadi dibandingkan antara hasil pretest dan post-testnya. Nah, di sini ada skemanya. Jadi respondennya hanya satu kelompok, di mana semua respondennya dilakukan pretest, diberikan perlakuan, dan dilakukan post-test, baru diukur datanya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai desain-desain penelitian kuantitatif. Nah, untuk tahap pengolahan data ini telah kita bahas sebelumnya di minggu lalu, di mana tahap pengolahan data ini ada tahap editing, coding, data entry, processing, dan cleaning data. Selanjutnya, begitu juga dengan tahap analisis data. Untuk kuantitatif, ini ada analisis namanya univariat, bivariat, dan multivariat. Untuk univariat, apabila kita mengambil penelitian hanya satu variabel saja, bivariat apabila kita mengambil penelitian terdiri dari 2 atau lebih variabel, begitu juga dengan multivariat. Apa perbedaannya? Perbedaannya, pada analisis univariat ini, kita tujuannya hanya melihat gambaran satu variabel tersebut. Sedangkan pada bivariat, kita ingin melihat hubungan antar variabel, dan multivariat ini biasanya terdiri dari lebih dari satu variabel independen. Jadi, untuk melihat keeratan, manakah variabel independen yang memiliki hubungan paling erat dengan variabel dependen. Nah, biasanya untuk penelitian intervensi itu dia masuk ke dalam bivariat analisisnya. Baik, sekarang kita melanjutkan ke pembahasan penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan tanpa prosedur statistik. Jadi datanya deskriptif, bisa berupa ucapan karena kita melakukan wawancara, bisa juga tulisan, bisa juga kita observer atau kita mengamati orang-orang yang kita jadikan informan.
Jadi jika dalam penelitian kuantitatif, subjek penelitian itu dinamakan responden. Jika dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian kita namakan dengan informan. Apa tujuannya penelitian ini? Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena atau bisa juga gejala sosial secara lengkap. Nah, di sini ada jenis-jenis dari penelitian kualitatif. Yang pertama adalah etnografi. Nah, jadi etnografi ini digunakan untuk studi deskriptif tentang kebudayaan dan masyarakat untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelaku. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya ingin lihat budaya-budaya Batak atau budaya-budaya Jawa, lalu kita melakukan wawancara terhadap masyarakatnya, di mana wawancaranya ada masyarakat, lalu ada tokoh agama, dan juga tokoh-tokoh dalam masyarakat tersebut. Nah, itu adalah etnografi. Atau bisa juga nih kita ingin melakukan penelitian tentang gambaran perilaku hidup bersih dan juga sehat di masyarakat X. Itu juga bisa. Itu adalah etnografi. Yang kedua adalah studi kasus. Studi kasus ini dihubungkan dengan sebuah lokasi atau organisasi atau seseorang, bisa juga peristiwa, bisa juga proses dari seseorang. Cocok untuk menjawab pertanyaan how, bagaimana, dan why, mengapa. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita melakukan wawancara terkait dengan riwayat hidup, terkait dengan biografi seseorang. Nah, kita lihat prosesnya dari awal bagaimana. Bagaimana misalnya dia seseorang yang sukses itu bagaimana cerita dari awalnya, dari kecilnya hingga dia bisa di kondisi saat ini. Nah, itu termasuk dalam studi kasus. Selanjutnya adalah grounded theory. Nah, di mana penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti langsung ke lapangan, jadi tidak ada rancangan terlebih dahulu. Semuanya dilaksanakan di lapangan, mulai dari merumuskan masalah. Jadi berdasarkan temuan di lapangan, di mana metode ini cocok untuk menghasilkan atau menemukan teori yang terbaru. Misalnya kita lihat dalam suatu institusi itu terdapat banyak yang mas terdapat banyak pegawainya atau karyawannya yang mengalami pergantian karena banyak yang resign. Nah, itu bisa kita melakukan wawancara. Apa yang melatar belakangi pegawai-pegawai tersebut banyak melakukan resign? Nah, itu langsung dilakukan penelitian di lapangannya. Selanjutnya adalah etnometodologi. Nah, di sini akan dipelajari berbagai upaya, langkah, dan juga penerapan pengetahuan umum pada kelompok komunitas untuk menghasilkan, untuk mengenali subjek, realitasnya seperti apa, alur tindakannya bagaimana. Contohnya apa? Contohnya kita melihat suatu fenomena misalnya kenakalan dari anak-anak remaja geng motor. Nah, kita bisa melakukan penelitian kualitatif dengan cara melakukan wawancara terhadap anak-anak geng motor tersebut. Kita kenali subjeknya, realitasnya seperti apa, tindakannya, bagaimana, apa yang melatar belakangi hal tersebut. Itu termasuk etnometodologi. Yang terakhir adalah fenomenologi. Jadi, ini merupakan studi tentang fenomena dan situasi. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang akurat dari fenomena yang dipelajari atau untuk mempelajari pengalaman hidup individu dan tujuan hidup mereka. Jadi untuk fenomenologi ini tidak untuk menghasilkan teori, hanya untuk mengetahui dan mempelajari dari pengalaman hidup seseorang. Contohnya apa? Contohnya ada seseorang yang hidup misalnya dengan kanker serviks dan dia harus mengalami kemoterapi. Nah, itu kita bisa melakukan wawancara bagaimana orang tersebut memberikan makna kehidupan walaupun dalam kondisinya yang seperti itu. Nah, itu termasuk fenomenologi.
Selanjutnya adalah perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jika kualitatif untuk menggali informasi yang mendalam, jadi kita tidak saja berpatokan pada list-list apa yang perlu kita tanyakan, jadi bisa juga ketika kita mau mendapatkan jawaban informan yang memang tidak ada dalam list wawancara kita, itu bisa kita melakukan penggalian informasi yang mendalam. Sedangkan untuk kuantitatif, kita untuk mengukur tingkat kejadian. Selanjutnya, untuk kualitatif ini lebih ke arah eksplorasi, memungkinkan diperolehnya temuan atau insight dari tindakan. Sedangkan kuantitatif lebih mengukur jumlah karena angka-angka, tindakan, dan pembuktian hipotesis. Untuk kualitatif, ini mencari makna daripada frekuensi atau angka. Sedangkan kuantitatif ini diwajibkan deskripsinya berupa angka. Untuk apa? Untuk representatif sampelnya. Nah, untuk kualitatif, untuk studi kasus ini menggali perincian yang mendalam dan juga rinci. Sedangkan pada penelitian kuantitatif itu diperlukan generalisasi dari suatu peristiwa, pembandingan antar populasi. Yang terakhir, untuk penelitian kualitatif ini penjelasannya dalam bentuk interpretif. Kuantitatif itu lebih ke arah deskripsi. Itulah perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, sampel kualitatif. Jika pada minggu lalu ada yang dinamakan table sampel. Nah, untuk sampel kualitatif ini kita oke, lanjut ya Bu ya. Nah, untuk sampel kualitatif ini kita dasarkan pada dua prinsip, yaitu prinsip kesesuaian dan kecukupan. Di mana untuk prinsip kesesuaian ini, untuk mendapatkan informan yang sesuai ini, kita dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu kita membuat kriteria yang sesuai dengan penelitian yang kita ambil. Nah, itu adalah kesesuaian. Maaf Ibu, share Sedangkan, screen-nya belum ada Bu. oh belum ada, bentar. Oke. Sudah terlihat Bu share screen-nya? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Nah, tadi yang pertama, sampel kualitatif itu harus berdasarkan kesesuaian. Prinsip yang kedua adalah kecukupan. Apa maksudnya kecukupan? Jadi, ketika kita melakukan wawancara, data yang tersedianya ini cukup. Cukup itu dinilai dari tidak ada variasi jawaban yang cukup menonjol antar sumber data satu dengan data yang lainnya. Antara wawancara A, wawancara B, dan wawancara C itu jawabannya sudah tidak ada variasi lagi. Serta dirasakan kejenuhan. Jadi jawaban sama saja antara satu orang dengan yang lainnya. Maka proses pengambilan datanya ini bisa dihentikan. Jadi wawancara ini bisa dilakukan terhadap 5 orang, bisa dengan 6 orang, itu berbeda-beda, disesuaikan dengan prinsip pengambilan sampelnya. Nah, jadi untuk penelitian kualitatif ini
kita bisa melakukan desainnya itu secara wawancara mendalam, FGD, dan juga observasi partisipatif. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini merupakan suatu jenis wawancara yang dilakukan oleh pewawancara untuk menggali informasi, memahami pandangan, kepercayaan untuk mengetahui pengalaman informan, pengetahuan informan mengenai suatu hal secara utuh. Peneliti mengajukan pertanyaan terbuka pada informan, jadi dalam melakukan wawancara kita wajib menggunakan pertanyaan terbuka, sehingga informan kita bisa membahas secara bebas pertanyaan yang kita berikan. Jadi tidak boleh pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Nah, di wawancara mendalam ini kita berupaya menggali informasi untuk memperoleh informasi mendalam. Nah, penggunaan wawancara mendalam biasanya untuk mengetahui life history, untuk mengetahui pengalaman dari kehidupan seseorang dan arti yang diberikan orang terhadap pengalamannya. Contohnya apa? Contohnya tadi misalnya tentang fenomenologi, lalu tentang studi kasus, itu berarti kita dilakukan wawancara mendalam desainnya. Selanjutnya adalah wawancara informan kunci. Nah, siapa ini informan kunci? Informan kunci ini mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan informan utama adalah orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita akan meneliti tentang dukungan ayah terhadap pemberian ASI. Dukungannya ayah terhadap proses menyusui ibu. Nah, di mana dalam penelitian tersebut informan utamanya adalah seorang ayah. Sedangkan informan kuncinya adalah ibu. Jadi informan kunci ini adalah untuk mengkonfirmasi kembali apa yang dikatakan oleh informan utama. Penggunaan yang ketiga adalah wawancara mendalam dengan sejumlah individu. Nah, ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai situasi, keadaan masyarakatnya. Misalnya, kita ketahui dalam suatu wilayah itu eh, cakupan imunisasinya itu sangat rendah. Nah, di sini kita bisa melakukan penelitian terhadap beberapa ibu bayi ataupun balita mengenai pandangannya tentang imunisasi. Selanjutnya adalah pemilihan informan. Nah, bagaimana cara kita memilih informan penelitian kualitatif? Yang pertama itu dengan teknik snowballing. Jadi, seorang peneliti mencari informan yang sesuai dengan eh, kriteria-kriteria dalam penelitian tersebut. Lalu, ketika kita telah selesai melakukan wawancara terhadap satu informan tersebut, lalu kita bisa meminta informan tersebut untuk memperkenalkan kepada temannya untuk dijadikan informan jika memang informan tersebut memiliki teman yang memiliki karakteristik sama dengan dirinya yang sesuai dengan penelitian. Yang kedua adalah melakukan personal kontak, yaitu kita mencari langsung ke masyarakat. Kita misalnya ingin mencari ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif. Nah, itu kita bisa dibantu dengan ibu kader atau dengan tetangga-tetangganya. Lalu melakukan pendekatan kepada organisasi. Misalnya peneliti ingin meneliti kesehatan balita, maka ia mencari balita bisa di puskesmas atau posyandu, atau di lingkungan RT atau RW. Nah, di sini ada contoh, misalnya daftar ibu bayi 1 tahun yang berasal ASI eksklusif. Jadi kita ketahui dulu dari daftar bayi ibu 1 tahun siapa saja, kita kerucutkan kembali yang berhasil ASI eksklusif sesuai dengan judul penelitian misalnya tentang pemberian ASI eksklusif. Lalu kita misalnya ingin mengetahui tentang pendidikan ibu dengan pemberian ASI eksklusif.
Maka dalam melakukan pemilihan informan, kita cari ibu yang berpendidikan tinggi, ibu yang berpendidikan rendah. Nah, ini untuk variabel pendidikan dan misalnya ingin mengetahui tentang hubungan pekerjaan dengan pemberian ASI. Jadi kita ambil juga informan tentang ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Itu. Nah, selanjutnya adalah teknik wawancara. Jadi, dalam melakukan wawancara mendalam itu ada teknik-tekniknya. Yang pertama, kita harus mengajukan pertanyaan yang jelas, yang singkat, dan juga jelas. Lalu mengajukan pertanyaan tunggal. Jadi, dalam satu pertanyaan itu kita hanya mengajukan dalam satu kali bertanya, kita hanya mengajukan satu pertanyaan saja. Mengajukan pertanyaan terbuka yang jawaban itu bukan ya atau tidak, sehingga kita bisa lebih menggali informasi. Lalu mengajukan pertanyaan tentang pengalaman atau perilaku informan dulu. Sebelum kita mengajukan pertanyaan tentang pendapatnya, perasaannya, persepsinya. Jadi kita mengajukan pertanyaan misalnya tentang pengalamannya mengenai misalnya dia mengalami kanker serviks atau kanker payudara. Baru kita mengajukan pertanyaan bagaimana perasaan informan tersebut. Selanjutnya urutan pertanyaan. Untuk urutan pertanyaan itu terlebih dahulu harus dari hal yang umum ke yang khusus. Lalu dalam wawancara itu ada yang namanya probing. Apa itu probing? Probing ini adalah pertanyaan penggalian. Contohnya bagaimana? Contohnya kita tanya kepada informan kita. Ibu, di mana ibu biasanya berobat? Misalnya ibu tersebut hanya menjawab di puskesmas. Nah, seperti itu titik. Nah, kita menggali lagi lah. Nah, seperti yang ibu katakan bahwasanya ibu tadi melakukan pengobatan di puskesmas. Nah, menurut ibu, bagaimana sih pendapat ibu tentang pengobatan di puskesmas tersebut? Nah, jadi kita dari jawaban ibu, kita melakukan penggalian kembali dan penggalian kembali. Selanjutnya adalah menghindari pertanyaan sensitif dan mengembangkan report atau hubungan baik dengan informan sehingga informan merasa nyaman dan bisa menjawab pertanyaan dengan leluasa. Nah, sebelumnya kita membahas tentang wawancara mendalam. Selanjutnya kita membahas dengan focus group discussion atau dinamakan dengan FGD. Nah, apa itu FGD? FGD ini merupakan diskusi sekelompok kecil orang dengan karakteristik yang homogen dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terstruktur dan terbuka. Jadi sudah disiapkan. FGD adalah salah satu pengumpulan data kualitatif di mana sekelompok orang berdiskusi dengan pengarahan seorang pemandu. Jadi ada pemandunya, ada moderatornya, ada fasilitatornya mengenai topik tertentu. Nah, untuk sampling FGD itu sama ya, seperti sebelumnya dalam penelitian kualitatif, semua sampling itu berdasarkan prinsip kesesuaian atau kita akan ada kriteria tertentu atau purposif dan juga kecukupan. Nah, lalu kapan sih kita harus menggunakan FGD dan wawancara mendalam? Nah, semuanya itu tergantung balik lagi pada tujuan penelitiannya. Ketika tujuan penelitiannya untuk mendapatkan variasi, mendapatkan keragaman jawaban data, keragaman informasi, jadi yang diperlukan tidak terlalu spesifik, tidak sensitif, informannya juga tersedia cukup, dan memang memungkinkan untuk dikumpulkan, karena kita berkumpul dalam satu lingkungan dan satu waktu. Nah, itu berarti penggunaannya adalah FGD. Sedangkan wawancara mendalam itu kita lakukan jika data atau informasinya bersifat spesifik, mendalam, relatif sensitif, informan yang tersedia terbatas dan relatif sulit dikumpulkan karena jarak. Contohnya misalnya yang tadi kasus tadi ketika kita ingin mengetahui riwayat hidup seseorang, biografi seseorang, atau pengalaman hidup seseorang, berarti cocoknya itu harus menggunakan wawancara mendalam.
Nah, itu tadi tentang FGD. Selanjutnya adalah observasi partisipasi. Nah, observasi ini merupakan pencatatan yang sistematis dan perekaman peristiwa, perilaku, dan benda di lingkungan sosial tempat studi berlangsung. Teknik pengumpulan data ini memeriksa kebenaran apa yang dikatakan dalam wawancara mendalam dan FGD. Jadi, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan datanya, misalnya selain melakukan wawancara mendalam, juga kita melakukan observasi. FGD juga sama, kita juga melakukan observasi. Nah, itu observasi. Sedangkan observasi partisipasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan peneliti tinggal di masyarakat yang diobservasi. Nah, ini tergantung dari desain penelitian kualitatif ya. Biasanya ini grounded theory. Jadi untuk grounded theory itu di mana si penelitinya itu sampai tinggal di masyarakat yang diobservasi, melakukan aktivitas, mengamati perilaku masyarakat, dan berinteraksi dengan masyarakat sehingga penelitian mengetahui arti dari kehidupan bermasyarakat. Nah, observasi partisipasi ini ada elemen-elemen yang diobservasinya. Yang pertama adalah tempat di mana situasi sosial berlangsung, lalu para pelakunya yang menduduki posisi tertentu dan juga aktivitasnya. Jadi, ketika kita melakukan wawancara mendalam itu, kita juga sambil memperhatikan lingkungan-lingkungan yang ada ketika kita melakukan wawancara. Misalnya kita melakukan penelitian mengenai perilaku pemberian MPASI. Nah, jadi kita bisa melakukan pertanyaan sembari anaknya makan. Nah, seperti itu. Itu jadi kita lihat tempatnya seperti apa, pelakunya seperti apa. Apakah di dekat pemberian makan itu misalnya ada mainan. Nah, itu kita observasi di mana apakah dengan adanya mainan itu berpengaruh terhadap proses makan anak atau tidak. Nah, selanjutnya, langkah pengumpulan data kualitatif itu adalah adanya pengamatan. Pengamatan ini adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Contoh penelitian kelas yang meliputi pengamatan kondisi interaksi belajar dan tingkah laku. Nah, alatnya apa jika pengamatan ini? Kita bisa menggunakan lembar pengamatan, bisa catatan kejadian, dan juga lain-lain. Lalu ada pertanyaan. Pertanyaan itu sesuai yang tadi, wawancara mendalam. Jadi bahasanya harus jelas, bertujuan tunggal, bebas dari asumsi ataupun saran, dan konsisten bahasanya, tata bahasanya. Ada juga studi dokumenter. Studi dokumenter ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen. Bisa yang tertulis, bisa gambar, atau elektronik. Nah, dokumen yang dianalisis ini dibandingkan dan dipadukan dalam membentuk suatu kajian sistematis. Tapi untuk pengumpulan data kualitatif itu, yang paling sering itu adalah wawancara mendalam atau FGD dan juga observasi atau pengamatan. Nah, untuk pengolahan dan analisis data kualitatif ini sama dengan minggu lalu yang kita bahas. Yang pertama ada transkrip data. Jadi transkrip data itu kita memindahkan data dalam bentuk rekaman. Jadi setiap kita melakukan penelitian kualitatif, kita harus sedia alat rekaman. Itu ke dalam bentuk yang tertulis secara lengkap tanpa mengubah. Misalnya, informannya mengatakan itu juga ditulis secara lengkap di dalam transkripnya. Jadi harus secara lengkap. Lalu setelah kita mentranskripsikan data, kita mereduksi data. Kita membuat rangkuman, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kita cari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Jadi di sini kita mengelompokkan data sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Misalnya temanya mengenai pengetahuan atau pendidikan atau misalnya pekerjaan. Nah, kita kelompokkan. Setelah itu adalah penyajian data. Penyajian data ini informasi disusun secara sistematik untuk memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.
di mana penyajian data ini bisa dalam bentuk uraian narasi, bagan, hubungan antar kategori atau diagram alur. Baru langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, itu tadi pembahasan tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aplikasi berbagai metode penelitian dalam setting praktik pelayanan kebidanan. Nah, jadi implikasi dan pentingnya evidence-based midwifery dalam praktik kebidanan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengambil keputusan. Keputusan berdasarkan bukti ilmiah yang terbaru. Jadi ketika kita sebagai bidan melakukan pelayanan terhadap pasien kita, kita dasarkan semuanya berdasarkan penelitian terbaru yang up to date. Ada dasar teorinya, jadi secara teori sudah ada juga teorinya, serta dipastikan aman dan diterapkan aman pada pasien. Jadi dalam melakukan penelitian itu pasti kita mengkaji terlebih dahulu dasar teori yang ada. Lalu dipastikan juga dalam melakukan penelitian itu pasti ada etiknya. Bahwa misalnya intervensi tersebut aman untuk dilakukan kepada manusia, kepada ibu hamil. Jadi itulah implikasi atau kaitan antara evidence-based midwifery dengan penelitian-penelitian. Nah, untuk aplikasi metode penelitian, untuk metode penelitian ini dalam skrip yang nanti ibu-ibu susun ini ada di bab 4. Jadi nanti dalam skripsi itu ada judul, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, sampai dengan bab 7. Nah, di bab 4 itu kita membahas tentang metode penelitian. Isinya apa saja? Ada jenis dan desain penelitian, ada lokasi, waktu penelitian, populasi sampel, pengumpulan data, dan analisis data. Nah, ini merupakan aplikasinya dari penelitian-penelitian. Di mana aplikasinya ini terbagi berdasarkan analisis datanya. Jadi dari analisis kita sambungkan ke tujuan penelitiannya. Ada analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Baik, yang pertama kita membahas dulu tentang univariat. Nah, kita lihat dalam setiap penelitian itu pasti di awalnya, baik itu berbentuk jurnal ataupun skripsi, itu pasti ada abstraknya. Abstrak itu merupakan kesimpulan inti dari suatu penelitian. Di mana dalam abstrak ini biasanya berisikan masalah, tujuan penelitian, jenis, populasi sampel, teknik, alat ukur, analisis, hasil, dan kesimpulan. Tapi terkadang juga ada misalnya yang tidak menyertakan teknik sampling atau alat ukurnya. Itu bisa kita cari di dalam skripsi atau jurnalnya. Kita lihat yang pertama, contohnya ini analisis univariat, gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan di wilayah kerja unit pelayanan terpadu daerah Puskesmas Mengwi. Kita lihat masalahnya. Apa masalahnya di sini? Meningkatkan pengetahuan. Masalahnya di sini adalah tentang kematian ibu. Nah, di sini meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan ini dapat menurunkan AKI. Di mana disertakan di sini prevalensi AKI-nya di lokasi berapa, lalu tujuan dari penelitiannya untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan. Dan disebutkan di sini jenis penelitiannya adalah deskriptif. Nah, jika penelitian deskriptif berarti dia termasuk ke dalam penelitian observasional kuantitatif. Kita lihat di sini populasinya berarti adalah ibu hamil. Sampelnya itu diambil dengan teknik incidental sampling atau accidental sampling. Jumlahnya adalah 52 orang. Kita lihat alat ukur. Oh, di sini pengumpulan datanya dengan kuesioner. Maka kita ketahui alat ukurnya di sini adalah
kuesioner. Hasilnya bagaimana? Analisisnya apa? Nih, analisisnya dia menggunakan univariat dan hasilnya menunjukkan ibu hamil memiliki pengetahuan yang baik. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, ibu hamil diharapkan mengetahui kehamilan yang sehat untuk mengurangi tanda bahaya. Dan tenaga kesehatan atau bidan diharapkan untuk meningkatkan pelayanan kehamilan. Berupa apa? Promosi kesehatan. Jadi apa yang kita aplikasikan dalam pelayanan kebidanan? Setiap ibu yang ANC, kita berikan promosi kesehatan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Mengapa? Secara tidak langsung itu bisa menurunkan angka kematian ibu. Itulah implikasinya dalam pelayanan kebidanan. Selanjutnya, bivariat. Bivariat ini tentang hubungan anemia pada ibu hamil dan BBLR. Langsung kita lihat masalahnya apa di sini. Disertakan anemia pada kehamilan memiliki kontribusi terhadap BBLR. Dia sertakan juga di sini prevalensinya. Nah, di mana ini sebagian besarnya disebabkan oleh kekurangan zat besi. Maka peneliti meneliti mengenai anemia dan juga BBLR. Kita lihat lagi di sini jenis penelitiannya, tujuan penelitiannya ini untuk mengetahui hubungan. Jenis penelitiannya ini merupakan desain penelitian kasus kontrol. Jika kasus kontrol berarti termasuk ke dalam penelitian analitik. Penelitian analitik. Nah, di sini populasinya adalah ibu bersalin. Sampelnya di sini 126 orang. Lalu, analisisnya adalah bivariat menggunakan uji square. Nah, tingkat kepercayaannya 95%. Nah, di sini hasilnya didapatkan sebanyak 8,7% ibu mengalami anemia dan p-value-nya ini kurang dari 0,05. Berarti apa? Berarti ada hubungan antara anemia dengan BBLR. Lalu bagaimana kesimpulannya? Nah, ini biasanya kesimpulannya ini yang bermanfaat untuk pelayanan kebidanan. Jadi diharapkan selama kehamilan setiap ibu hamil ini menjaga asupan zat besinya melalui suplemen besi, bisa juga dari makanan-makanan konsumsi setiap hari. Nah, itu yang bisa dipraktekkan dalam pelayanan kebidanan agar ibu-ibu tidak mengalami anemia dan terhindar dari kejadian BBLR. Nah, ini yang kedua adalah masih sama tentang bivariat, tetapi tentang eh, penelitian intervensi. Nah, judulnya adalah pengaruh buklet terhadap keberhasilan toilet training pada anak usia 2-3 tahun. Kita lihat abstraknya, di sini ada masalah. Masalah itu biasanya disertakan dalam latar belakang. Nah, ini masalahnya. Dia juga menjelaskan mengenai latar belakang dan keterkaitannya dengan buklet dan toilet training. Lalu tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh buklet terhadap keberhasilan toilet training. Selanjutnya jenis penelitian. Nah, di sini merupakan penelitian kuantitatif, desain kuasi eksperimen, berarti dia pengambilan sampelnya secara non-acak. Rancangannya one group pretest and post-test. Populasi dalam penelitiannya ini ibu-ibu yang memiliki anak 2-3 tahun. Ini jumlahnya ada 32 orang, sedangkan sampelnya adalah 20 responden. Nah, ini analisisnya secara univariat dan bivariat. Nah, di sini ada hasil penelitian dan kesimpulan. Kesimpulannya di sini adalah ada pengaruh. Jadi bisa diketahui dari intervensi buklet ini ternyata ada pengaruh terhadap keberhasilan toilet training. Selanjutnya adalah yang multivariat. Multivariat itu terdiri dari lebih dari satu variabel independen. Contohnya adalah determinan, berarti faktor-faktor pemberian ASI eksklusi pada ibu menyusui. Kita lihat masalahnya. Masalahnya di sini dibahas dengan pemberian ASI eksklusif. Masih rendah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini, oh di sini tidak disertakan. Jika tujuannya tidak disertakan di abstrak, bisa kita lihat di jurnalnya secara lengkap. Jenis penelitiannya adalah proseksional, berarti termasuk ke dalam penelitian analitik.
sampelnya ini adalah seluruh ibu menyusui yang mempunyai bayi. Berarti ini adalah secara cluster random sampling. Oh, secara random. Alat ukurnya adalah kuesioner. Analisis datanya itu adalah secara univariat, bivariat, dan multivariat. Nah, hasilnya jadi penelitian diperoleh ibu yang memperoleh ASI eksklusif di puskesmas adalah sebanyak 14,6. Nah, kita lihat manakah faktor yang paling erat kaitannya. Nah, di sini ternyata yang paling erat kaitannya adalah peran orang tua. Peran orang tua dari si ibu menyusui. Faktor yang paling dominan dalam memberikan ASI eksklusif setelah. Jadi di antara variabel pendidikan, pekerjaan, sikap, petugas tenaga kesehatan, dan keterpaparan media ini yang paling erat adalah peran dari orang tua ibu. Jadi, Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan dasar hendaknya meningkatkan program penyuluhan ibu hamil dan menyusui tentang ASI eksklusif kepada bayinya, di mana juga kita perlu melibatkan orang tua dalam program peningkatan ASI eksklusif tersebut. Oke, baik ibu-ibu, pemaparannya sudah selesai. Ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Sudah cukup jelas untuk pemaparannya? Cukup jelas, Ibu. Oke, baik. Jika sudah cukup jelas, saya cukupkan untuk sesi hari ini. Nanti materinya saya kirim melalui VPN. Oke, baik-baik. Ibu-ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.